Banjir besar di negara kita, ada pihak kata teguran daripada Allah. Kenapa beberapa isu yang berlaku di negara kita? Contohnya isu merapatkan sah di masjid. Merapatkan Jadi saf di sibuk masjid. kata banjir besar ini adalah kerana tak rapat sah. Itu salah. Jadi ada yang tanya kalau banjir besar ini karena sop salat itu tidak rapat gitu ya. Dari mana itu? Nggak masuk akal juga sih sebenarnya. Amalatu sebalona hijau dor, hatiku sangat terkacau. Balku tinggal ku pegang erat-erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoriek TV. Sebelum kita lihat video yang satu ini, aku dan segenap tim Indoriek ikut berbela sungkawa, ikut prihatin atas terjadinya musibah banjir yang sedang terjadi di Malaysia. Dan semoga mangsa-mangsa atau korban dan segenap keluarga besar korban itu diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan selalu dalam lindungannya untuk menghadapi bencana banjir besar ini ya guys ya. Dan Alhamdulillah kemarin juga aku sudah ikut berpartisipasi memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir di Malaysia. Walaupun sedikit sudah aku amanahkan lewat Kapten Ipanovic karena memang dia yang sering menyumbang-nyumbangkan ke saudara-saudara kita di Malaysia. Semoga sedikit bantuan yang sudah kami sumbangkan ada manfaatnya di sana untuk korban-korban atau saudara-saudara kita yang terkena banjir di Malaysia ya guys ya. So, di video kali ini kita akan lihat penjelasan dari Ustadz Azhar Idrus. Karena sudah lama juga kita nggak lihat Ustadz Azhar Idrus ini membahas tentang banjir besar yang terjadi di Malaysia. Nggak cuma banjir sih sebenarnya ya, ini bencana ini guys. Ini bencana yang memang benar-benar pure bencana, bukan ada konspirasi dan lain-lain lah. Kalau menurut aku sih ini bencana guys. Ini memang bencana atau musibah yang langsung dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita silap, mungkin kita sudah banyak salah, mungkin kita banyak berbuat maksiat dan lain-lain ya. Mungkin ini salah satu untuk menyadarkan kita, gak cuma di Malaysia juga di Indonesia juga seperti itu. Musibah sedang banyak berlangsung, bencana-bencana alam sedang banyak berlangsung ya. Semoga kita diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan-cobaan atau musibah-musibah yang ada di tahun ini ya guys ya. So ini ada dua video terbaru ya dari Ustadz Azhar Idrus yang membahas tentang banjir besar yang terjadi di Malaysia kemarin guys. Jadi di dalam video ini ada dua sumber. So kita tengok aja langsung ya seperti apa penjelasan Ustadz Azhar Idrus tentang banjir besar yang ada di Malaysia ini. Yuk, Indoriek. Allah ni menurunkan musibah. Oke, yang pertama Musibah ini dari ni UI sikit Fan musibah. Club. Makna musibah ma'asabal mu'min. Perkara yang menyusahkan orang mukmin sekalipun sedikit. Nabi kata sampai terkena duri saja, selumbar. Kena dikira musibah. Sunat kita kata inna lillah. Faham? Maka bila besar musibah itu kita terjemahkan dengan bencana alam. Okey, bencana alam ini bukan kebetulan. Tidak Bukan ada kebetulan. yang kebetulan. Ya, ya. Kalau kebetulan itu sains. Sains mengatakan alam ini kebetulan. Pelanggaran antara asid-asid, atom, besi, hidrogen, oksigen habis. Instagram monogram belanggo habis. Faham tak lagi? Instagram hatuk monogram. aku hatukmu kebetulan jadi alam yang begini indah. Itu tak masuk akal. Mana boleh kebetulan. Ataupun dia kata letupan yang sangat kuat hancur lebur habis jadi bumi yang begini indah. Itu pun tak masuk akal. Letupan ni bukan mencantik, menghudur. Yang betulnya Allah menjadi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Jadi bukan kebetulan. Allah menjadi. Bila Allah ni khalaqas samawati wal ard, Allah yang menjadi alam, maka dia yang menjadikan bala bencana ini. Oke, ya betul. Cuma bila benda yang tidak baik ini, kalau di segi nama umumnya sebagai bala, maka ujian. Kalau kata orang beriman namanya ujian. Kalau atas musuh-musuh Allah namanya azab. Faham tak lagi? Dalam kes bencana alam, Allah jadikan sampai ribu-ribu mati, ribu-ribu hangus, ribu-ribu tenggelam dalam bumi. Sama ada namanya gempa bumi, sama ada namanya tsunami, sama ada ribut taupan dan sebagainya, banjir-banjir besar. Nah, semuanya ini bersyarat. Syaratnya mestilah berlaku maksiat secara luas. Kalau maksiat tidak meluas, tidak Tuhan jadikan bencana. Itu semua itu sahih dalam hadis. Bencana besar mesti syaratnya di dua syarat. Pertama, maksiat itu sudah luas.
sudah meratai. Syarat kedua, orang-orang beriman diam, tidak mencegah. Oh. Kalau orang beriman yang mencegah ramai-ramai, tidak turun balik. Jadi harus ada yang mencegah ini. Orang beriman harus ada yang coba mencegah gitu ya, ramai-ramai. Karena maksiat sudah terlalu lebar. Tapi ini peringatan guys. Ini membuat kita sadar bencana-bencana yang seperti itu, bahwa Allah itu masih sayang kepada kita ya. Kalau nggak dikasih bencana sama sekali, dibiarkan aja gitu, ya dosa semakin menumpuk guys. Berarti Allah masih sayang kita guys. Dia mesti berlaku secara ramai. Sebagian besar rakyat buat maksiat. Dan syarat kedua, kita tidak tegur. Faham tak? Barulah jadi bencana alam. Kalau bor dua orang buat maksiat belah rumah kita, tak turun bencana alam. Bor hujung kampung tu ada seorang, belakang bulan ada seorang, tak turun. Dia kena banyak dulu. Dalam hadis kata iza zaharatil munkar, bila telah terang-terangan mungkar. Okey. Nampak? Itu syarat, mesti terang-terangan. Terang-terangan. Syarat yang kedua, wahum qadiruna ala ayyumkiruh falam yumkiruh. Mereka orang yang baik-baik mampu untuk mencegah tapi tidak mencegah. Iza fa'alu zalika azzaballahu 'amah wal khassah. Bila dah sudah kita yang baik-baik tidak cegah, dan kemaksiatan sudah ada seluruh negara, faham lagi? Maka apa benda ni? Azzaballah amah wal khasah. Allah akan membinasakan, yakni menjadikan bencana macam tsunami, menyebabkan amah dan khasah. Orang khasah memang kena dah, orang pelaku maksiat. Amah orang awam kena juga. Tok Imam, Tok Bilal mati juga. Faham tak lagi? Jadi bukan kebetulan. Dah kok mana mari pula sebab dah tadi khabar dah. Iza zaharatil fasad fi riwayatin iza zaharatil munkar, bila telah zahir munkar. Nampak? Apa terlalu banyak orang munkar. Ma haruma bi ijma'in, perkara yang haram dengan ijma'. Faham? Batulah sebab tangan manusia, sebab dosa manusia. Nah, tangan kita. Daripada mana? Daripada sebab jahat kita sendiri. Allah kata kat mana? Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa yang menimpa kamu yang tak molek, termasuk tsunami, mati ramai lagu ni ya. Semua ni min nafsi. Maka sebenarnya min nafsi, min sababiyah kalau ngaji tafsir. Faham? Sebab tangan kamu. Sebab tangan. Dosa tangan kamu. Faham lagi? Orang yang tak ngaji agama kebetulan. Faham? Kebetulan Indonesia duduk bawah jalur gunung berapi. Berlakulah. Jadi tak ada kuasa Allah di situ. Faham? Jadi hati-hati. Oke, jadi memang ini bukan kebetulan guys, ini pasti ada sebabnya gitu kan. Ya kita lihat, tengok lagi langsung video yang kedua ya guys ya. Ini videonya terbaru dari Ustadz Azhar Idrus. Banjir besar di negara kita, ada pihak kata teguran daripada Allah. Kenapa pada isu yang berlaku negara kita tu banyak isu merapatkan sah di masjid. Merapatkan jadi sah di masjid. kata banjir besar ini adalah kerana tak rapat sah. Itu salah. Belajar lu, sebab tu kena belajar fardu ain. Munuk sibuk kaji Dajjal, kaji gua Ashabul Kahfi, kaji Yajuj Majuj, faham? Kaji Israel Yahudi, fardu ain tak ngaji. Ini bila gunah tak reti. Faham lagi? Lepas tu mabuk habisnya. Orang tak salah nak kaji. Belajar fardu ain dulu. Faham lagi? Jadi ada yang tanya kalau banjir besar ini karena sop-sop salat itu tidak rapat gitu ya. Dari mana itu? Nggak masuk akal juga sih sebenarnya. Oh, kau rapat sah wajib ke sunat? Jawab. Rapat sah wajib ke sunat? Sunat. Yang wajib semayang. Semayang betul. Ya nggak masuk siapa akal. Siapa yang sih sengaja, ulama fiqh kata, tidak rapatkan sah, maka semayangnya sah, perbuatannya itu makruh. Apa makna makruh? Ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Siapa yang buat sengaja tak rapat sah, tak ada sebab sengaja, maka dia tak berdosa. Tetapi kalau dia rapat sah, dapat pahala. Oke, makruh itu guys. Dalam kitab-kitab Bukan syarah wajib. hadis, Sunnah. seperti kitab syarah Bukhari, contohnya kitab karangan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani,
Nama kitab Fathul Bari. Kitab Umdatul Qari, Imam Badaruddin Al-Aini Al-Hanafi, juga syarah bagi Sahih Bukhari. Oh, okey. Dalam Sahih Muslim yang syarahnya Imam Nawawi, Imam Syauqani yang mensyarahkan kitab Nailul Autar, ada menyebut Allah turunkan bencana besar-besar bukan dengan sebab benda sunat. Dua syarat. Yang pertamanya, benda maksiat yang kemungkaran. Apa maknanya? Ma ajma'a ala tahrim, benda yang ijma' ulama benda tu haram, seperti berjudi, berzina, apa benda ni, perkara-perkara yang haram yang lain, maksiat. Dan benda itu berlaku terang-terangan, itu syarat dia. Yang kedua, terang-terangan. orang-orang yang ada kemampuan mencegah, menegur, diam. Dua Ini syarat sama ni kalau tadi. ada, Penjelasan Ustaz. azaballahu ammah wal khassah, Allah akan mengazabkan. Mana turun bencana, orang jahat kena, orang baik kena. Faham lagi? Faham. Jadi banjir ni benda, banjir ni bencana tak? Bencana banjir Bencana ini, lah, guys. rosak habis harta benda. Itu bencana. Bencana. Faham lagi? Ya. Bencana bukan makna benda dosa, bencana. Ya, betul. Maka bila sebut bencana, dia adalah ujian. Ujian Bila? ini, guys. Kalau kena ke atas orang beriman, kalau kena kepada musuh Allah, Azab. dia dinamakan sebagai azab. Ya. Ada yang kita baca lagi, bang, iza anzalallahu azaban, bila Allah Ta'ala menurunkan akan satu azab, mana ke atas musuh-musuh dia. Faham lagi? Asabal azabu, nescaya akan menimpa azab itu. Mangka napihim, orang baik yang duduk bersama dalam negeri orang jahat itu. Oh, kena Allah juga. turun azab. Makna atas orang baik itu ujian. Ujian. Faham? Atas orang jahat azab. Itulah Pak yang disebut sebagai bencana. Faham lagi? Faham. Kita nak ulah bencana, nak ulah apa? Takrif tak reti. Nah, tu selerak tabuk habis. Kawan-kawan tolong like. Kita pelawak dah, kawan like pula. Faham lagi? 14 kali pelawak. Dah hak banjir besar ni bala. Bala tu. Dah bala bukan mana Bala. hak dak pakai. Mu belajar tu mana? Bala mana dak pakai. Bala tu bahasa Arab. Bahasa Melayu ujian. Ujian. Wa izibtala Ibrahim, ketika Allah menguji Nabi Ibrahim. Ni Allah jadikan dunia kita ni ada benda lawa-lawa, ada pokok lawa-lawa, ada harta benda, ada perniagaan, ada gudang, ada ternakan. Apa? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Linabluwakum, supaya kami membalakan akan kamu. Apa makna? Bala situ supaya kami Ujian. menguji. Menguji, ya. Faham lagi? Faham, Ustaz. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan macam-macam benda cantik-cantik di atas muka bumi, betul tak? Sebagai perhiasan. Linabluwahum, supaya kami balakan manusia. Apa makna bala situ? Uji. Faham tak? Kita mindset kepala otak, bala mana hak tak pakai. Tu jadi rosak. Faham? Takrif tu salah dah. Oke, guys. Oke, itu dia tadi penjelasan tentang bencana yang terjadi, banjir besar ini dari Ustadz Azhar Idrus ya guys ya. Ya memang ini bencana karena kalau menurut Ustadz Azhar Idrus tadi dia sudah menjelaskan kenapa bencana yang terjadi pasti ada sebabnya. Sebabnya adalah kemaksiatan yang sudah terang-terangan terjadi di atas muka bumi ini di suatu kaum gitu kan. Dan orang-orang beriman itu tidak berusaha untuk mencegahnya gitu. Jadi turunlah azab, turunlah ujian, turunlah bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu poin penting karena Allah masih sayang guys sama kita, masih diperhatikan oleh Allah sebenarnya kan. Kalau nggak ada bencana, kalau nggak ada ujian lagi kan, berarti kita sudah nggak diperhatikan lagi, sudah nggak disayang lagi gitu kan. Nggak ada ujian, nggak ada apa gitu kan. Maksiat di mana-mana tetapi tidak diuji, tetapi tidak diperingatkan gitu. Nah itu lebih bahaya daripada bencana-bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dan Malaysia guys. Ya semoga kita diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan dan dijauhkanlah dari maksiat-maksiat agar supaya bencana-bencana ini tidak terjadi
lagi ya guys ya. Semoga kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu ingat kepadanya, kepada Allah, dan semoga juga kita doakan bersama-sama untuk korban-korban banjir, mangsa-mangsa banjir di Malaysia. Semoga diberikan ketabahan, kekuatan ya guys ya untuk menghadapi cobaan ini. Dan ya besok kita tengok lagi ceramah-ceramah ustadz yang lain. Jadi tungguin aja video aku selanjutnya, dan itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe semua channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect para Indonesia. Ciao. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.